Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku dan Paksu mau wisata sejarah di Monumen Pancasila Sakti. Museum ini terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Monumen Pancasila Sakti ini jaraknya hanya 10 menit dari rumah. Ini merupakan pintu loket masuknya ya. Kita membayar sebesar 5.000 untuk satu orang. Dan untuk kendaraan bermotor beda lagi ya. Di sini kita langsung masuk ya, tidak diberikan tiket oleh petugasnya. Nah, dari sini kita masih jalan lurus terus untuk menuju parkirannya. Sebelumnya, aku sama Paksu sudah pernah berkunjung ke sini. Kira-kira 10 tahun yang lalu ya, kita masih sendiri-sendiri nih, belum menikah. Di sini kita belok ke kiri untuk menuju parkiran kendaraan. Kita ambil tiketnya ya. Untuk area parkirannya sangat luas ya teman-teman ya. Untuk kendaraan roda 4 dan untuk bis-bis. Ini muat menampung banyak kendaraan. Ini parkiran motornya, terdapat di sebelah sini ya teman-teman ya. Banyak warung atau jajanan di area parkiran. Terdapat petunjuk arah ya untuk menuju ke Monumen Pancasila Saktinya. Kita tinggal menaiki anak tangga ini. Sesampainya di atas terdapat musola. Musolanya cukup nyaman dan sangat bersih. Ini adalah tempat wudhunya dan di sebelahnya ada toiletnya. Ini gerbang masuk untuk menuju ke monumennya ya. Museum Pancasila Sakti ini banyak dikunjungi oleh pelajar. Menurut aku tuh bagus banget ya untuk studi tour. Tempat bersejarah yang mengubah tata pemerintahan Indonesia. Museum ini dibangun dalam rangka memperingati peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Museum ini menyajikan peristiwa-peristiwa kekejaman PKI dalam bentuk diorama. Buat teman-teman yang belum tahu diorama itu apa sih? Diorama adalah benda miniatur 3 dimensi, menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Terdapat teks Pancasila dengan ejaan lama ya. Ini merupakan sumur maut. Terdapat 7 jenazah pahlawan revolusi yang dimasukkan ke dalam sumur maut ini. Kita tidak bisa lihat lebih dalam ya, karena sudah ada pembatas ya, dan demi keamanan juga. Ini merupakan patung ke-7 pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti. Ini adalah bangunan bernama Rumah Penyiksaan, penggambaran penyiksaan para petinggi TNI Angkatan Darat dengan patung-patung. Pemberontakan diawali peristiwa penculikan para petinggi TNI.
para perwira TNI itu diculik dan disiksa, lalu dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke lubang sumur tua. 7 pahlawan revolusi tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI MT Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Ini adalah bangunan rumah tua yang digunakan sebagai pos komando pasukan pembunuh para petinggi TNI Angkatan Darat, dan di dalamnya masih dilestarikan perabotannya mendekati kondisi peristiwa G30 SPKI. Jadi yang aku baca, rumah pos komando ini digunakan sebagai tempat rapat sebelum mereka melakukan pergerakan. Mereka rapat lebih dahulu di pos komando. Beberapa barang di pos komando masih asli ya, antara lain mesin jahit, lemari kaca, balai di kamar depan, tempat tidur, meja, dan kursinya. Kursinya masih bagus, masih terawat, terlihat masih kokoh. Tidak untuk diduduki ya teman-teman. Waktu kita kesini tuh sepi banget ya untuk museumnya, hanya ada beberapa pengunjung. Ini merupakan bangunan rumah tua. Ini digunakan sebagai dapur umum pada peristiwa G30 SPKI. Untuk rumahnya sudah tidak asli lagi ya teman-teman. Bilik sama kayunya sudah dirobohkan lalu dibangun kembali di tempat yang semula. Tetapi peninggalan yang masih asli antara lain meja, kursi, lemari, tempat tidur, wajan, dan dandangnya. Terdapat juga barang replikanya seperti lampu tempel. Ini adalah truk yang dipakai PKI untuk menculik jenderal. Para korban diangkut untuk menuju ke lubang buaya. Mobil ini merupakan saksi bisu G30 SPKI. Di museum ini terdapat juga mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Museum Pancasila Sakti memiliki area yang luas. Terdapat 2 bagian di Monumen Pancasila Sakti, yaitu area outdoor dan area indoor. Ini merupakan museum pengkhianatan PKI. Di dalam gedung Museum Pengkhianatan PKI terdapat stand yang menjual oleh-oleh berupa baju dan minuman dingin. Museum Pengkhianatan PKI ini masih menceritakan peristiwa G30 SPKI dalam bentuk diorama. Ada beberapa koleksi barang yang ditampilkan, seperti pakaian yang digunakan oleh Jenderal Ahmad Yani, mobil dinas Jenderal Ahmad Yani, dan mobil yang digunakan untuk menculik DI Panjaitan yang kita lihat tadi di depan ya, mobil-mobilnya. Di sini teman-teman dapat melihat langsung berbagai diorama yang menggambarkan usaha-usaha Partai Komunis Indonesia atau PKI menggulingkan pemerintahan di berbagai daerah. Di dalam ruangan ini terdapat 34 diorama.
Diorama memiliki informasi tertulis yang cukup detail. Pada bagian atas diorama terdapat angka yang menunjukkan kronologis kejadian di beberapa daerah. Masuk ke museum ini serasa kita tuh dibuat hanyut dalam peristiwa G30 SPKI melalui visual-visual diorama yang begitu detail. Kita juga bisa melihat langsung saksi bisu kengerian peristiwa G30 SPKI. Tak hanya diorama, kita juga dapat menemukan beberapa benda peninggalan asli dari peristiwa pada zaman itu. Ada juga senjata rampasan PKI serta perangko-perangko yang dicetak seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada bagian akhir ada tulisan yang berbunyi, pas keluar kita diarahkan menuju museum satu lagi, yaitu Museum Paseban yang ada percis di sebelah Museum Pengkhianatan PKI ini. Museumnya masih satu komplek ya dengan Museum Monumen Pancasila Sakti. Di dalam ruangan ini terdapat diorama, antara lain rapat-rapat persiapan pemberontakan, latihan sukarelawan di Lubang Buaya, penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, penganiayaan di Lubang Buaya, pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma, pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Ada ruang pameran foto juga, ruang lilik, dan ruang teater. Ini merupakan diorama pengangkatan jenazah 7 perwira TNI Angkatan Darat dari Sumur Maut. Lalu ada diorama upacara pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Lalu di sini kita bisa melihat diorama penculikan perwira TNI Angkatan Darat.
Ini diorama saat Jenderal Abdul Haris Nasution melarikan diri. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution disebut sebagai salah seorang target, namun beliau selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tewas tertembak oleh pasukan yang mau menculik ayahnya. Ruang lelik dan ruang teater. Ruang lelik merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik, disiksa, dan akhirnya dibunuh dengan hasil visum dari dokter ya. Lalu ada ruang teater juga yang memutar film dokumenter peristiwa G30 SPKI. Tapi kemarin itu ditutup ya, jadi kita tidak bisa masuk ke gedungnya. Monumen ini beroperasi setiap hari ya, termasuk hari libur nasional. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore. Untuk informasi juga nih teman-teman, masih banyak yang nggak tahu jika Lubang Buaya itu nama desanya ya, bukan nama dari sumur mautnya. Kedua kalinya ke sini, hati masih terasa sakit dan sedih mengetahui para TNI Angkatan Darat disiksa dan dibunuh secara keji. Sampai di sini dulu tapak tilas kita di Monumen Pancasila Sakti. Kalau kalian suka dengan videonya, bisa di-like dan subscribe ya channelnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!